terlebih dahulu ya untuk kajiannya. Baik, eee, ini kan sudah ada sekitar 21 orang dan tadi kita sudah, melihat salah satu video atau VT, yang tadi sudah, ditayangkan beberapa kali sambil tadi menunggu dimulai acaranya ya. Tadi itu adalah, eee eee, pesantren dari Darul Quran. Itu pesantren yang ada di daerah, tepatnya alamatnya di Jalan Tamrin, Kampung Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Tangerang. Jadi, untuk, videonya tadi sudah dilihat oleh ayah dan bunda. Tadi ada beberapa fasilitas yang sudah disajikan, dalam pesantren kami. Jadi kebetulan di dalam pesantren itu tadi ada yang, tingkat SD, kemudian juga SMP dan SMA. Untuk ayah dan bunda yang saat ini sedang mencari, sekolah terbaik mungkin untuk, ananda tercintanya, boleh nanti bisa kepoin IG resmi dari Pesantren Darul Quran, yaitu @pesantrendaku, atau juga bisa langsung kunjungi, pesantren tadi di alamat tadi di daerah Cipondoh, Kota Tangerang, seperti itu. Baik, kita buka saja untuk acara kita kali ini, atau untuk kajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Asri. Saya dari tim PPPA Darul Quran Bandung yang nanti akan memandu untuk acara kita kali ini selama 1 jam ke depan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhannas itaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah membersamai kita kali ini ya. Tentunya dengan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan tanpa karunia dan rahmat-Nya tidak mungkin kita berada di kajian kita kali ini. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk Bunda dan juga muslimah atau juga singgalilah yang sekarang hadir, gitu ya. Alhamdulillah di kajian kita kali ini selain dari PPPA Darul Quran Bandung, untuk kajiannya saat ini ya juga disupport langsung oleh tadi pesantren Darul Quran serta Daku School tentunya. Dan untuk tema kajian kita kali ini terkait ketika Bunda lelah gitu. Nah, insya Allah nanti akan bersama dengan pemateri kita tentunya yaitu Teh Amira Baraja. Itu beliau merupakan tadi profilnya mungkin juga ayah dan bunda atau juga bunda sekalian tadi sudah lihat ya di flyer kita. Beliau itu adalah ibu rumah tangga, kemudian juga beliau adalah influencer muslim dan juga beliau merupakan dosen di Universitas Pajajaran Bandung, yaitu dosen bahasa Prancis dan juga beliau merupakan pengurus dari Bunda Muslimah Syar'i Indonesia. Seperti itu. Nah, tentunya saya sampaikan terlebih dahulu untuk rundown kita kali ini. Yang pertama ini adalah pembukaan, kemudian juga pengenalan tadi pesantren Darul Quran sudah kita kenalkan di awal titik kita tadi yang pertama. Kemudian juga selanjutnya itu ada materi itu langsung oleh pemateri kita kali ini yaitu Bunda Amira Baraja, dan insya Allah untuk saat ini Bunda Amira Baraja sudah hadir di tengah kita kali ini seperti itu. Tapi sebelumnya saya ingin tahu terlebih dahulu, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semuanya sehat? Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir Bunda di sini. Sudah lama nih. Saya pengen banget ketemu sama Bunda Amira. Oh ya Allah. Saya pengen banget ketemu sama Bunda Amira, tapi qadarullah ya baru bisa sekarang dan ini juga bisanya melalui online gitu Bunda. Main aja ke rumah, yang lain juga main aja ke rumah. Masya Allah. Silahkan. Ada alamatnya kan di CV ya?
Oh iya, ada alamatnya nanti saya sampaikan ya. Dan juga untuk teman-teman yang pengen kepo ya terkait siapa sih Bunda Amira Baraja ini, boleh nanti bisa kepoin Instagram beliau di @amira.pras ya. Nanti di situ banyak sekali konten yang insya Allah bermanfaat untuk Bunda dan juga muslimah sekalian. Ada konten siroh, kemudian juga ada konten informasi-informasi yang insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Seperti itu. Bunda sebelumnya suara saya terdengar nggak? Tadi ada Jelas, sedikit gangguan, mohon alhamdulillah maaf. jelas, sangat jelas. Oh gitu. Oh Mohon ya, maaf, ini mungkin diselingi alhamdulillah. sedikit batuk ya. Ya, nah untuk Bunda dan Muslimah semua, untuk kajian kita kali ini mungkin agak sedikit berbeda dengan kajian yang sebelumnya. Kalau misalkan untuk kajian yang sebelumnya kan itu sifatnya seperti kajian biasa ya. Kalau untuk sekarang memang ada request sedikit dari Bunda agar sedikit berbeda dan lebih fresh. Ini sifatnya yaitu talk show seperti itu atau kajian interaktif begitu Ya, Bunda. oh, biar asik ya Mungkin kita kita akan sharing ngobrol-ngobrol dan ya. ngobrol-ngobrol sedikit. Hmm. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol juga. Tapi sebelumnya gimana kabarnya Bunda, sehat? Alhamdulillah, ini masih masa penyembuhan. Lagi Oh gitu. batuk, flu, makanya apa namanya? Mungkin lebih enak kalau kita santai ya, nggak serius ya. Oh, Ngobrol-ngobrolnya boleh, boleh, kayak talk boleh. show aja gitu. Oh, boleh, silakan. Sekarang untuk kesibukannya apa, Bunda? Saat ini kesibukannya tentunya saya karena sudah menjadi bunda, ada ayahnya anak-anak yang diurus, ada anak-anak, anak-anak yang lahir dari rahim sendiri, ada anak-anak yang ketemu gede juga Ya. di kampus, gurunya anak-anak di rumah, gurunya anak-anak di kampus. Sesekali saya juga apa namanya bersama teman-teman kita coba bikin konten-konten yang mudah-mudahan bisa sama-sama nguatin kita ya, apalagi sini sama perempuan ya, kita Ya, harus selalu saling menguatkan ini. betul. Masya Allah, karena energinya kalau perempuan-perempuan udah ngumpul tuh ya, dah mantap ya Bu ya, bener. Coba yang lagi open cam, boleh jempolnya semuanya, coba tunjukin. Boleh di-open open cam-nya, Mantap, silakan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu ada, wah Bu Ayu nih, semangat Bu Ayu, masih, oh belum bisa, oh nggak Oh, belum bisa, apa-apa. tidak apa-apa. Semangat malam-malam juga ya. Insya Allah, tabarakallah. Iya Teh, gitu Masya aja Allah. aktivitasnya mah di rumah sama Mm-mm. anak-anak, kalau nggak di kampus gitu, atau enggak di mana gitu, apa namanya, konten sama teman-teman sama anak-anak konten biasa. Oh, punya ya kontennya khusus ya. Baik, Bunda, ini nih terkait tema kita kali ini kan Ya, tema kita tadi sudah disampaikan ya terkait temanya yaitu ketika Bunda lelah gitu ya, ketika betul. Bunda lelah. Tapi sebenarnya sih bukan hanya Bunda sih yang hadir di sini, juga ada muslimah yang singgalilah di sini juga hadir, ingin lebih tahu mungkin Oh ya gitu. untuk Ada seperti berapa yang apa. singgalilah yang hadir? Atau Mama Villa yang Masya singgalilah boleh Allah. saya. Barangkali ini mah barangkali ada yang mau promosi gitu. Ya kita doakan saja ya Bunda ya, mudah-mudahan yang singgalilah agar segera menjadi bunda gitu ya. Amin ya Menjadi Rabbal bunda seperti Alamin. Bunda Amira gitu ya. Nah gini Bunda, kan Ya, kalau gimana? kita lihat tadi peran Bunda gitu ya, Hmm. khusus Bunda Amira, perannya itu banyak banget nih. Tadi kan sudah disampaikan saat ini kesibukannya mulai dari jadi istri, kemudian juga ibu rumah tangga, terus juga Bunda juga jadi ini ya tadi dosen ya, salah satu pengajar di universitas di Kota Bandung, juga Bunda di sini juga menjadi pengurus di beberapa yayasan gitu ya. Salah satunya tadi itu ini ya pengurus Sahabat Bunda Syari Muslimah Syariah Indonesia. Indonesia gitu. Sahabat Seperti Syari Indonesia. itu. Sekarang Nah, berubah otomatis namanya. Sahabat Syari. oh sekarang apa? Oh Sekarang gitu. namanya Sahabat Sekarang Syari Indonesia SSI oh siap. saat Oh ini. gitu. Nah ini banyak sekali kan ininya ya perannya gitu ya, bukan hanya Bunda, mungkin juga bunda-bunda yang hadir saat ini di tengah-tengah kita, selain menjadi seorang istri, kemudian juga selain menjadi ibu rumah tangga, juga kan punya amanah
lain di luar, entah itu di dalam pekerjaannya atau juga di sekolahnya atau juga di dunia dakwahnya dan lain sebagainya, kan itu otomatis untuk perannya double gitu Bunda ya. Nah, kadangkala kan kita saat dihadapkan di situasi double kayak gitu kan, khususnya kayak misalkan beliaunya bekerja, kemudian juga beliaunya ibu rumah tangga, pasti ada kelelahan gitu ya, rasa-rasa lelah, entah itu rasa lelahnya itu dari sisi fisiknya, kemudian hatinya dan lain sebagainya. Nah, kelelahan seperti itu wajar nggak sih Bun gitu ya? Apakah lelah yang kayak gitu tuh ini wajar bagi seorang perempuan atau memang nggak wajar sih gitu? Karena kan Gitu. kadang-kala seorang perempuan itu atau bunda gitu harus dihadapkan dengan statement jadi bunda itu harus kuat. Itu gimana sih Bun? Iya, betul. Betul sekali. Banyak sekali yang nanya. Jadi gini, kalau ditanya wajar nggak seorang ibu itu lelah? Wajar. Nggak jadi ibu aja juga lelah kok. Sok yang single suka lelah nggak? Teh Astri nih, belum menikah ya kalau nggak salah ya. Teh Astri, pernah nggak capek dengan berbagai macam hal yang harus Capek. dikerjakan? Nah, capek. Nah, jadi Capek gini, ya. fitrahnya sebagai seorang manusia harusnya bertambah usia itu ya, usia produktif khususnya, pasti beban itu bertambah. Artinya tidak bisa dipungkiri yang namanya tanggung jawab itu selalu bertambah. Gitu, selalu ada gitu. Nah, artinya berarti kita penyesuaiannya harus seperti apa? Kalau ditanya lelah itu wajar, oh sangat wajar, itu manusiawi. Jadi buat saya lelah itu apa namanya ya, itu adalah sebuah bagian yang membuktikan bahwa kita itu adalah seorang manusia. Nah, dan kita bukan Wonder Woman. Wonder Woman. Jadi kan kadang-kadang gini ya, saya suka mendengar tadi ya misalnya tadi Teh Astri bilang, jadi ibu tuh harus kuat, seolah-olah itu bagi saya itu adalah toxic positivity menurut saya. Jadi seolah-olah memang ya udah kita memang harus kuat dan segala macam. Betul, tapi ketika orang itu lelah, ketika dia bilang ketika dikatakan sama dia nih, misalnya saya ngobrol sama siapa, misalnya ada Bunda Ayu misalnya, lagi capek gini-gini nih, harus kuat atau jadi perempuan. Males banget ngobrol sama yang kayak gitu. Nah itu tuh, nggak tahu aja dia, aku tuh abis nyuci yang piringnya itu nggak habis-habis, perasaan di bawahnya masih ada lagi, bawahnya masih ada lagi, bawahnya masih ada lagi. Terus udah beres, udah menipis ya, tiba-tiba ada lagi yang baru. Nah gitu. Atau enggak bagi yang punya anak kecil nih, saya sangat merasakan betapa ibu-ibu yang memang anaknya masih toddler itu luar biasa kekuatannya. Artinya daya tahan mereka terhadap beban-beban baik fisik maupun psikis itu luar biasa. Kan kalau saya ngalamin punya toddler beberapa itu sehari nyapu rumah itu bisa sampai 6 kali. Betul nggak, Bu? Nih, siapa yang punya anak-anak kecil di rumah? Sehari nyapu rumah itu bisa 6 kali. Artinya kita sudah harus berdamai dengan rumah yang memang tidak bisa perfect gitu ya. Dan bagaimana anak itu nggak bisa kita atur sebagaimana maunya kita. Nah, hal-hal semacam itu kalau itu hal yang memang bikin ngebul kalau misalnya kita nggak memahami bahwa fitrahnya itu memang begitu gitu. Jadi menurut saya sangat wajar bahwa kelelahan itu dirasakan oleh ibu, itu bukti bahwa kita itu adalah manusia dan kita menjalankan tugas. Nah, itu tuh. Kalau kita nggak ngejalanin tugas, emang capek. Kalau misalnya kita duduk-duduk pegang HP doang, emang capek gitu kan? Enggak ya. Kalau kita rebahan aja, enggak capek. Gitu. Tapi kalau yang mengeluh capek, mengeluh lelah, biasanya memang ada beberapa yang harus dia kerjakan. Memang levelnya bertingkat. Nah, seperti itu. Gitu, Teh Astri. Masya Allah. Bunda sendiri malah pernah kan ya Bun ya, mungkin bisa diceritakan nih kelelahan seorang Bunda. Almira tuh kayak gimana? Kelihatan nggak ini dari wajahnya? Kelihatan nggak? Enggak ya, insya Allah masih glowing kalau sih. Oh gitu. Oh ini efek kamera. Ini efek kamera, tenang saja. Ini filternya berlapis ibu-ibu ya. Ya kalau dibilang pernah lelah nggak? Oh ya jelas Teh.
tadi apa namanya, kalau saya mendefinisikan kelelahan tuh memang apa ya, ada yang saya bisa mendeteksi kapan saya lelah itu hanya fisik saja, kapan saya lelah secara psikis, di mana memang saya harus apa namanya, menggali lagi apa yang bisa apa namanya, bagaimana merestore energi itu lagi supaya bisa terus tetap menjalankan tugas. Karena berabe ya, kalau ibu yang capek itu berabe nanti ngerembet kemana-mana itu, bahayanya seperti itu. Jadi intinya kalau saya menghadapi kelelahan itu memang berjenjang orang itu diuji dengan kelelahan itu ya. Dari mulai di alam rahim juga kan Allah itu sudah mengatakan wahnan ala wahnin. Ketika anak itu ada di dalam perut ibunya, Allah itu akan memberikan kelemahan yang bertambah-tambah. Itu jelas. Dari hamil aja itu udah lelah yang bertambah-tambah. Berat yang bertambah-tambah itu udah kerasa. Apalagi ketika punya anak satu, keriuhan bertambah. Punya anak dua, yang apa namanya, kalau lagunya Afiu Kila itu satu digandeng, satu digendong ya. Belum lagi kalau misalnya jaraknya dekat, saya mau pernah ngerasain menyusui 2 anak. Itu rame banget itu. Ada Bu yang pernah ngerasain ya, kayaknya mah ada ya. Menyusui 2 anak sekaligus. Terus apa namanya, menyusui itu kan juga lumayan menyedot energi secara fisik ya. Dan kemudian pekerjaan rumah dan sebagainya, dan qadarullah memang semenjak sebelum lulus kuliah sampai hari ini saya tuh nggak lepas dari namanya tugas mengajar di luar. Dan setelah pandemi, ya alhamdulillah pandemi 2 tahun itu menurut saya satu sesi pembelajaran dan satu sesi pengistirahatan dari dunia luar. Tapi banyak sekali hikmahnya, tapi juga banyak sekali konsekuensinya bagi seorang ibu. Karena nyaeta nguplek we di rumahnya Bu, ketemu tembok lagi kan ya. Ngelihat tembok, aduh ini butek teh. Nah, gitu. Nah, makanya bagus nih forum sharing seperti ini. Jadi memang para bunda itu kadang dia cuma butuh merasa bahwa dia itu sedang tidak lelah itu sendirian. Yang lain juga kayak gitu kok. Yang lain juga beberes, nggak ada berhentinya, itu betul gitu. Artinya kerjaan itu kalau ibaratnya buat ibu-ibu mah nggak usah dicari. Bahkan kalau perlu mah, bahkan bukan nggak usah dicari ya, artinya nggak usah di list, itu pasti panjang banget, nggak ada habisnya gitu. Nah itu. Jadi kalau ditanya saya pernah lelah, oh jelas. Itu bagian dari perjalanan kita ya sebagai seorang ibu. Tapi saya yakin sekali semakin orang itu apa namanya ya, banyak karyanya di rumah, banyak mengurus, banyak yang dikerjakan tuh semakin ngucur itu keberkahan dari Allah itu. Jadi jangan khawatir lah ibu-ibu, lelah itu nantilah kita bicara tips-tipsnya mungkin ya gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan pernah lelah, ya pernah. Jelas itu, jelas. Tapi kalau oh. Tapi kalau untuk Bunda Amira sendiri nih, cara untuk mengelola lelah kita gitu ya, Iya. agar lelah kita itu berujungnya menjadi lillah gitu. Kadang-kala kan bunda-bunda tahu ya, "Oh, nggak apa-apa lelah, insya Allah jadi lillah." Nah, lillah itu sendiri tuh yang kayak gimana sih Bun gitu, dan cara mengelolanya gimana agar lelah tersebut menjadi lillah? Jadi gini ya Bu, ibu-ibu sekalian, yang pertama sekali itu kelelahan itu bagi saya itu tadi kalau ditanya wajar, iya wajar, makanya itu harus dideteksi. Dideteksi. Kapan sih ketika kita lelah itu? Nah, biasanya ibu-ibu kalau lelah itu ciri-cirinya sudah hal yang sederhana itu bisa jadi masalah. Yang biasanya apa namanya, ibaratnya cuman apa ya, anak atau suami salah aja naruh gelas gitu, kalau dia dalam kondisi normal tidak lelah, itu dia bisa pindahin gitu kan ya. Tapi kalau lagi lelah itu bisa berapa oktav dari mulai nada rendah sampai nada tinggi. Nah, itu. Itu biasanya memang ada kondisi yang menekan gitu, menekan. Makanya tadi kita bisa melihat di situ ketika kita memang sudah mulai tersulut emosinya lebih sering, kemudian apa namanya, mengerjakan hal apa-apa itu nggak fokus,
mau ngomong salah-salah aja. Nah, itu. Jadi anak dipanggil tuh udah beda-beda namanya ya Bu ya, yang mau dipanggil. Misalnya Saiful, jadinya teh Asep tah. Sok berubah-ubah gitu tuh biasanya memang ada kendala fokus. Nah, biasanya memang itu kondisinya kita harus deteksi sebagai sebuah kelelahan fisik, ada di fokusnya juga. Kemudian dia merasa, aku nggak pengen dulu main sama anak-anak. Nah, itu tuh. Yang ada anak-anaknya dimarah-marahin kan, jadinya kayak gitu. Jadi itu, fase awal itu kita harus mendeteksi. Tapi bukan untuk dikeluhkan. Karena mengeluh itu, kalau yang saya pelajari ya, sepanjang perjalanan dari punya mulai anak 1, anak 2, anak 3, dan sekarang mau ke 4, mengeluh itu melemahkan. Karena kalau saya percaya bahwa kata-kata yang keluar itu direspon oleh otak. Nah, mungkin secara neuroscience itu juga kita mungkin sering dengar ya, Bu Aisyah Dahlan suka cerita. Apa yang kita omongin itu, otak itu merespon. Ketika kita bilang, capek, ya Allah, lelah, gitu. Betul, itu memang kalau jatuhnya menjadi doa supaya bisa kita atasi, menurut saya itu adalah bagian dari bagaimana kita ngerilis ya. Tapi kalau kita jadi ngomong ke suami bilang lelah, ketemu tetangga bilang lelah, ke anak-anak bilang lelah. Ngerti nggak sih, Bunda tuh capek tuh nggak sih seharian. Anak teh nggak huleng weh. Iya sih, terus aku harus gimana? Anak-anak teh bingung teh kan. Ya apa ya? Nah itulah tadi yang saya sebutkan bahwa level yang harus itu batas kita akhirnya mendeteksi, dan pada akhirnya apa? Berhentilah mengeluh dulu dan mulai memang cari situasi yang memang menurut kita ini bisa sedikit merilis. Nah, kalau metode-metode rilis itu banyak ya, kalau yang sudah diajarkan banyak, kalau saya lihat beredar di media sosial. Ada yang memang menarik nafas dulu, kemudian sambil beristighfar, karena orang yang dia semakin cepat menyambungkan dirinya kepada Allah, mudah-mudahan cepat pertolongan Allah itu datang. Tapi ada syaratnya. Itu tuh harus dilatih. Nah, saya ngerasa banget tuh dari mulai punya anak 1 sampai sekarang yang ketiga, kalau dulu, waduh, ketika capek itu ya Allah, mengendalikan emosi itu luar biasa ya Allah, ini kalau nggak ingat ini piring itu kita harus beli gitu ya, harus ngeluarin, pengen gitu pecahin aja tuh piring, kesel gitu. Nah itu kalau perjalanan sampai akhirnya makin lama saya semakin menyadari bahwa apa yang dihadirkan oleh Allah kepada saya itu sudah tertakdir. Jadi ibu, orang mah tuh bisa protes ka budak, nah sih kamu teh kieu pisan segala macam, anak kecil apalagi ya. Nah, kita memang bisa menasihati, tapi kalau kita protes dan bahkan kita protes kepada Allah, kenapa anak saya teh gini banget gitu. Kenapa suami saya teh nggak ngertiin banget. Nah, hal semacam itu yakin ibu mah lebih dekat ke stroke itu nanti. Lebih dekat ke stroke. Justru pada akhirnya hal yang harus kita latih itu ketika misalnya kita beberes, capek, ngelihat suami nyantai aja gitu ya nonton bola misalnya ya. Ada ibu-ibu yang suka ambek-ambekan kalau suaminya nonton bola atau main game sementara dia lagi nyusuh di belakang gitu kan. Biasanya nyusuh nanti sok bari brang-breng-brong teh dengan prang-prang. Jadi bikin drum band gitu di dapur, bikin musik. Jadi komposer mendadak di dapur. Nah, yang harus dilatihkan itu adalah setiap kejadian yang dihadirkan dan tertangkap oleh panca indera kita, itu adalah kehendak Allah. Nggak akan pernah bisa ditahan. Apalagi dari anak kecil. Anak kecil itu masih, kalau tataran parenting itu disebut dengan, kalau saya sederhanakan bahasanya itu bahwa gerak-geriknya dia itu masih dalam kendali Allah. Kayak bayi nangis. Itu kan sinyal-sinyal fitrah yang diberikan oleh Allah.
anak kecil, pokoknya sebelum balik, dia penasaran, dia lihat vas bunga, misalnya vas bunga, dia nggak tahu misalnya itu harganya ibunya beli 3 juta di Singapura. 3 juta sedikit lah. 30 juta di Singapura misalnya. Ibunya beli harganya segitu. Buat dia, vas ini menarik. Coba kalau aku ketokin ke meja, kayak gimana? Dia nggak ngerti kalau itu tuh ada harganya, dan untuk membeli itu butuh upaya kita cari uang dan segala macam, nggak ngerti dia. Nah, makanya sangat membantu ketika kita memahami bahwa fase anak-anak atau bagaimanapun apa yang sampai kepada panca indera kita itu dikehendaki oleh Allah. Dan Allah, saya yakin Allah itu pasti sedang menguji kita saat itu. Artinya bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang yang memang kita itu sangat ingin berburu amal soleh ya. Kan gini, mulia banget lah kalau menurut saya. Kita itu ditakdirkan menjadi seorang ibu itu sangat mulia, dan bahkan ibaratnya pintu amal soleh itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah, karena nggak berhenti dari pagi sampai malam, itu pintu nggak ketutup, ya kan? Dari mulai, apalagi sekarang anak-anak sudah mulai masuk sekolahnya itu offline, bangun pagi, nyiapin sarapan kita juga nggak pengen yang sembarangan. Terus udah gitu seragamnya, apanya, alat tulisnya, apanya segala macam. Terus mereka berangkat kita beberes. Habis beberes, masak dan segala macam, tahu-taunya udah mau jam pulang lagi anak-anak. Atau misalnya gantian, misalnya ngurusin bapaknya dulu mau berangkat kerja dan segala macam. Udah gitu nanti sore anak-anak udah misalnya minta dibikinin apa. Nah, ibu-ibu biasanya hafal anak-anak sore itu kalau nggak pengen jajan, dia pengen ngemil gitu, apapun. Jadi ibunya menyiapkan cemilan, apa, di dapur lagi, gitu kan. Nah, setelah itu terus saja sampai malam. Itu nggak berhenti, Allah itu kucurkan yang namanya pahala itu. Nah, makanya apalagi kita itu, hidup itu sebenarnya cuma sebentar. Makanya saya kadang-kadang berpikir itu hidup itu cuma sebentar, masa anak-anak juga cuma sebentar. Bagaimana mungkin kita tuh melewatkan momen-momen di mana Allah itu ngasih pahala yang besar sekali gitu. Yang mungkin kita belum tentu dapat dari sholat kita. Sholat kita mungkin masih gimana-gimana gitu ya. Yang mungkin kita belum tentu dapat dari sedekah kita. Sedekah kita mungkin nggak seberapa. Segala macam lah. Mungkin justru kita itu berupaya menambang amal besar itu justru dari menjalankan peran sebagai seorang ibu tadi. Nah, itu sih tadi Teh Hasri. Jadi dari pertanyaannya apa tadi? Tadi itu pertanyaannya gimana agar menjadi lillah ya. Betul. Menjadi lillah. Jadi kalau saya sih pada akhirnya gitu. Ya Allah, kalau lagi capek-capeknya ya, kemarin kalau orang lihat si Ganu gelok gitunya, saya tuh suka berdialog dengan Allah gitu. Ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku tuh capek pisan gitu ya. Aku tuh dalam kondisi ketika ini belum beres, terus yang ini aku belum kerjain, ini belum aku kerjain. Sementara waktu aku tuh cuman segini. Engkau Maha Tahu ya Allah, bagaimana aku tuh harus menyelesaikannya karena Engkau adalah penguasa waktu dan penguasa kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Saya sangat yakin Allah itu Maha mendengar. Dan bahkan saya pernah baca dari beberapa kitab, termasuk yang disampaikan oleh beberapa ulama-ulama itu kan adanya sebuah berkah waktu ya. Jadi ketika tugas itu banyak, tenaga kita seaya-aya, kemampuan seaya-aya, sementara yang harus dikerjakan itu banyak. Pada akhirnya yang kita mintakan kepada Allah itu, ya Allah turunkanlah berkah atas waktu saya. Artinya apa yang saya kerjakan tuh betul ternilai sebagai sebuah amal soleh dan bahkan melahirkan kebaikan yang berkembang terus. Misalnya, ibu ngajarin Iqra anak-anaknya gitu. Pirakungan abata ya, cuman abatasa. Cuman itu ibu nyempetin tuh di maghrib ketika memang udah leles itu, habis maghrib udah sisa tenaga, tapi nyempetin.
nemenin anak baca A, ba, ta, ta, itu nanti itu modal dia, Bu, untuk beribadah. Akan ada keberkahan yang bertambah insya Allah dari situ. Apalagi kalau anaknya jadi ulama. Aduh, kita makan nggak tahu ya, hanya bisa mendoakan yang terbaik ya. Nah itu Teh Asri. Jadi kalau mau yang namanya lelah itu jadi lillah, jangan lupakan Allah. Karena kelelahan itu juga itu ujian dari Allah. Itu bagaimana Allah itu memperluas kapasitas kita sebagai seorang perempuan. Jadi nggak mungkin kita itu jadi perempuan yang tangguh, nggak mungkin kita itu jadi ibu yang hebat kalau nggak dibangun dengan kelelahan. Menurut saya itu gitu. Masya Allah. Amin. Bunda Bismillah nih. ya, sami-saminya ibu-ibunya kita tes Iya. sarang ya, lagi mengupayakan. Iya. Gitu, Das. Bunda kayak gini nih. Kan kalau sekarang kita lihat fenomena dari bunda-bunda milenial zaman sekarang ya. Kadang ketika misalkan dihadapkan dengan kelelahan gitu ya, entah itu kelelahan dari amanah ataupun juga kondisi fisik dan lain Iya, sebagainya, iya. seringkali bunda-bunda tuh kan mencari tempat untuk curhat gitu. Nah, kadangkala bunda yang milenial sekarang tempat curhatnya itu lebih ke medsos, bikin status gitu ya, atau Iya, 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 misalkan iya. dibuat story WhatsApp dan lain sebagainya gitu ya. Iya, Sedangkan iya. kan kalau misalkan bunda-bunda yang sudah ya bunda-bunda gitu ya, yang pastinya ada suami gitu ya. Kadang-kala kan suami atau juga ikhwan sering nggak suka mungkin ya ketika bundanya curhat gitu ya melalui Nah, story. Lebih baik iya, kalau curhat itu ke Allah aja gitu. Sedangkan kan fitrahnya perempuan itu berbeda ya Bunda ya gitu iya, ya. iya. Kalau melihat fenomena yang sekarang banyak terjadi di masyarakat seperti tadi ketika akhwat atau juga para bunda bikin status gitu ya, curhat bikin status, meluapkan emosinya dengan status atau meluapkan rasa lalahnya dengan status itu gimana sih Bunda gitu ya? Oh, gitu ya. Mohon pendapat Bunda. Mhm. Iya, 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 iya. Nah, itu bagian dari keseharian kita ya. Kadang statusnya tuh cuman, aduh ya Allah aku lelah hari ini, asik. Cerita ibu-ibu ya. Aduh, atau list pekerjaan hari ini. Atau misalnya nanti ngevideoin anak-anak jam 3 pagi belum tidur misalnya. Siapa ya itu? Saya juga pernah loh kayak gitu ya. Cuman setelah saya menyadari begini, ada cara yang lebih efektif bagi kita untuk menyampaikan kelelahan itu. Saya nggak mau mungkiri karena perempuan itu adalah makhluk sosial yang memang sosial banget gitu. Apa-apa tuh pengen diceritain, apalagi misalnya kalau sekarang ada istilah ekstrovert banget, aku tuh orangnya gitu. Orang itu suka banget cerita. Pada dasarnya perempuan itu memang begitu. Makanya kalau saya itu lagi ada agenda ngumpul-ngumpul sama ibu-ibu di komunitas, misalnya janji sama suami, oh iya ya nanti jam segini udah pulang ya, insya Allah. Apa teh molor weh 2 jam kemudian baru beres. Emang ngobrolin apa aja sih Bun cenah? Ibu-ibu teh atuh anduk basah ge bisa jadi ceritanya Bu. Cerita tentang anak di rumah, gimana ngurus anaknya sampai peliharaan anaknya kan ya, sampai segala macam lah. Tapi itulah ibu-ibu, dengan begitu mereka itu mengungkapkan apa yang memang mereka rasakan ketika ketemu dengan sesama ibu-ibu ya. Nah ini menurut saya itu adalah metode yang lebih efektif ketika kita banyak punya lingkungan seperti ini, misalnya seperti yang sedang alhamdulillah kita mendapat fasilitas dari Darul Quran ini ya, kita bisa sharing hari ini. Apanan mun ngobrol jeung ibu-ibu mah meni resep teh kita teh bisa apalagi sambil ieu nya sambil botram jeung sambelna jeung asinna nya, sama sambelnya, sama asinnya, sama lalapnya, jengkolnya jangan lupa gitu ya. Nah, itu akan membuat kita itu merasa bisa merilis gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya
kita itu punya circle, kita itu punya lingkungan yang memang pada akhirnya tempat kita itu berbagi. Itu yang lebih efektif menurut saya. Karena gini, ibu pasang status capek. Sebetulnya kalau saya ngalamin, saya tuh sebenarnya kalau lagi pasang status capek itu, saya pengen suami saya tahu misalnya. Dulu tuh kayak gitu. Tapi kadang-kadang bapak-bapak itu nggak pernah ngecek status. Jadi nggak ngerti istrinya teh capek. Ya kan? Kalau ibu pengen tahu, pasang CCTV aja di rumah. Tapi niat banget ya. Nggak ngaruh, Bu, kalau misalnya kita cerita di status, ya Allah, berikanlah kekuatan untuk tugas-tugasku hari ini. Ya, apapun ya. Tapi tujuannya memang cuman pengen nyepet. Itu nggak efektif biasanya. Jatuhnya malah jadi mengeluh gitu. Jadi lebih baik kalau kita hobi pasang status, nggak apa-apa. Sebarkan hal-hal yang positif. Kalau perlu misalnya capek biasa gitu kan, ya capek itu biasa. Tapi mudah-mudahan mendapat ridho Allah. Nah, itu tuh hal-hal yang mungkin kita lebih arahkan ke semangat dan sebagainya. Jadi saya nggak harus berhenti pasang status, nggak segala macam. Cuman saya suka berpikir aja, Bu, daripada kita memasang status yang pada akhirnya mengundang banyak kecurigaan orang, apalagi ya. Nah kan misalnya, nggak ngerti-ngerti orang udah dari pagi di dapur. Misalnya pasang statusnya gitu, hayang nyepet, nanti ke salakina gitu, pengen nyepetnya nanti ke suaminya. Tapi suaminya nggak baca, yang baca tetangganya. Apa coba kata tetangganya? Ya Allah, ibu eta karunya ya. Kasihan ibu itu, suaminya menitega banget. Jadi mengundang gibah dari orang lain. Nah, itu yang menyeramkan. Kita jadi bikin peluang orang lain berdosa. Nah, itu kan. Kita pada akhirnya membuka kesempatan orang lain untuk nambah dosa. Nah, itu kan juga bisa jadi dosa gitu. Jadi kalau saya lebih prefer kalau lagi capek atau apa, undang aja teman-teman kita ke rumah misalnya ya, kalau kitanya nggak bisa keluar. Cuman ngopi, bikin aja gorengan naon mendoan, bala-bala. Ayo orang ngopi atau nggak ngerujak. Itu sangat memudahkan kita untuk merilis, bercerita, asal misalnya nggak jadi gibah ya. Hati-hati gibah. Boleh kita sharing tentang, kamu ibu kumaha pemikir keke budak teh. Sambil gitu nggak apa-apa menurut saya. Saling menyemangati. Tapi hindari yang namanya gibah ya. Memang perempuan tuh sering terjebaknya, kejeblosnya tuh di situ. Ngumpulnya mah bagus gitu. Tapi tahu-tahu ada episode gibahnya ini nih yang harus kita itu waspadai. Semuanya harus jadi polisi gibah kalau misalnya lagi ngumpul-ngumpul ya. Misalnya, harus segera dihentikan. Mending ngomongin misalnya gimana resep masakan ya, yang kayak gitu-gitulah yang memang kita bisa saling berbagi. Gitu teh kalau saya berpikirnya. Jadi curhat ke medsos mah nggak ngaruh. Enak curhat satu sama Allah. Kedua, memang ketika kita apalagi punya lingkungan yang saling menyemangati seperti ini sangat bagus. Atau kita punya ustazah, mending ke situ. Solusinya jelas dari Allah. Kalau saya nggak pernah takut bahwa saya dinilai buruk ya ketika saya curhat kepada misalnya guru agama saya nggak pernah takut dinilai jelek karena saya berpikir bahwa masalah itu ujian dari Allah dan solusinya juga sebenarnya ada dari Allah. Hanya saja kita nyari sendiri kadang nggak ketemu, harus mungkin kadang lewat orang gitu. Jadi diceritakan saja gitu, Bu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Teh Asri ya. Ini based on experience aja, berdasarkan pengalaman. Mudah-mudahan bisa membantu untuk pengguna
yang sering update status nih karena suaminya gimana gitu ya. Mungkin nanti dialihkan dengan membuat circle agar lebih bermanfaat juga ya Bunda ya. Nah, Gitu, atau Masya membuat status Allah. jualan, puguh eta mah menang duit, puguh. Bener itu mah dari dapat duit. Tapi Bunda Amira, maaf nih, kalau Ya. misalkan ketika seorang Bunda lelah gitu ya, apa ini ada kaitannya kayak misalkan faktor tertentu gitu ya, faktor tertentu selain faktor fisik tentunya, aktivitas tentunya gitu ya. Mengapa sih Bunda atau juga muslimah yang lainnya gitu ini gampang sekali untuk lelah gitu? Ada kaitan atau faktor tertentu nggak selain dari aktivitas atau juga misalkan perannya yang double itu gitu? Jadi gini Bu, jadi gini Teh Asri, itulah kenapa saya tuh suka cerewet sama adik-adik saya yang masih pada gadis ya, tolong makan teh jangan sembarangan. Ulah nu di pinggir jalan semuanya teh dibeli gitu ya. Nggak lihat ini sehat atau enggak, saya udah makan yang benar atau belum. Apalagi yang dengan level kepedasan ekstrim sampai ke berapa gitu ya. Artinya kepada kesehatan fisik itu abai. Karena apa? Betul. Ketika fisik kita itu tidak sehat, otomatis sering sekali terjadi gangguan ketika kita mau melakukan aktivitas. Apalagi untuk menjadi seorang ibu itu kan nggak hanya butuh kekuatan secara mental ya, badannya juga tetap harus kuat deh. Bayangkan sehari itu ada banyak pekerjaan yang memang kita harus lakukan, yang nggak punya ART apalagi, maksudnya kalau kita ada ART mungkin ada yang membantu, kalau nggak ada, saya pribadi kan juga tidak ada ART ya di rumah, saya merasakan betul itu, hal-hal yang memang harus dikerjakan, kayaknya kalau pengen punya tangan 8 gitu langsung ya, satu megang ini, satu ngerjain ini, dan ngerjain itu. Nah itu makanya ketika kita menjaga kebugaran, kesehatan, insya Allah itu juga satu sebuah modal. Jadi modalnya itu yang pertama itu gini, saya bagi aja ya. Yang pertama, modal dasar utama itu adalah modal yang sifatnya pemahaman. Jadi ibu-ibu teh punya punya tujuan yang besar ketika jadi seorang ibu itu. Saya teh nggak boleh sembarangan, nah itu tuh. Nanti kalau kita udah jadi seorang ibu, nggak bisa kita itu nggak nyeting cita-cita itu nggak bisa. Kalau enggak, kita akan aus di tengah jalan. Artinya apa? Tugas kita nggak kejalanin semua gitu. Berarti takutnya gagal mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, itu satu. Artinya pahami betul, dan memang kalau menjadi ibu mah nanti konsekuensinya ada hal-hal yang memang harus dia urus, mulai dari kalau kita jadi bunda ya, berarti kan ke anak-anak. Kalau kita jadi istri berarti kan ke suami. Bahkan sebelum anak itu suami dulu, kalau secara syariat itu seperti itu. Makanya ini yang kadang kebalik juga ya. Kalau kita sudah berhasil, yang pertama sekali ya meletakkan pemahaman itu ya, bahwa saya berkeluarga, punya suami, itu tuh disumpah sama Allah. Tahu disumpah, Bu? Gimana sih kita kalau disumpah? Kayak suka ngeliat di pengadilan disumpah Quran tuh gimana sih? Artinya kalau ngelanggar ieu mah pinarakaeun gitu, langsung wah sigana mah kena azab kayak gitu. Nah, orang yang menikah itu disumpah. Harus beberapa nggak bisa dilayani. Itu. Untuk peserta yang ikut bisa di mute terlebih dahulu ya. Ya nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi ibu sama suami itu ketika menikah itu, akad nikah itu adalah sumpah. Sumpah seseorang kepada Allah bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga itu akan bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita juga sejak itu kan berlaku tugas sebagai seorang istri, itu yang pertama untuk seorang perempuan ya.
Sama seperti halnya seorang hamba ketika dia sudah balik, dia langsung punya kewajiban-kewajiban yang itu nanti akan dia pertanggungjawabkan. Sama istri juga gitu. Nah, makanya landasan-landasan pemahaman seperti itu, wah ini bisa panjang Teh Astri, bisa 13 kali pertemuan kalau kita membahas tentang landasan spiritual ya. Jadi harus jelas kita Teh, supaya memang apa ya, pertanyaannya tadi gimana Teh? Jadi saya lupa. Ya, hal yang memang dibutuhkan si persiapannya itu yang pertama adalah persiapan dia sadar bahwa ini adalah tugas dari Allah. Nah, gitu. Terus kemudian, sebentar, saya pengen diulang lagi pertanyaannya tadi supaya lebih spesifik. Oh ya, gini Bunda, apakah ada kaitan faktor yang lain gitu ya selain fisik dan juga aktivitas tentunya yang mempengaruhi seorang muslimah atau juga Bunda itu bisa gampang Oh, iya. lelah? Oke. Nah, tadi faktor lainnya tadi kalau semakin kuat dia memahami tugasnya, itu kelelahan itu semakin mudah dia atasi. Semakin orang tuh sadar bahwa ini adalah kewajiban dari Allah, itu nanti dia akan daya tahan terhadap lelahnya itu semakin baik. Karena dia akan terus mencoba, karena dia tahu bahwa dia akan bertanggung jawabnya cuma kepada Allah gitu. Kalau kepada manusia, nah itu kalau kita hanya merasa bahwa kita hanya punya tanggung jawab terhadap manusia atau ke suami atau ke anak, tidak akan setakut itu, tidak akan sehati-hati itu. Itu faktornya ya. Nah itu berarti yang pertama faktor yang menentukan itu adalah landasan dia ketika dia menjadi seorang istri dan pada akhirnya jadi seorang ibu itu gimana. Sama ke anak, kalau dia sadar bahwa anak itu adalah amanah Allah, nggak akan berani macem-macem. Sok kita kalau ketitipan anak orang di rumah gimana? Anak, ya kan kalau misalnya ada anaknya tetangga atau misalnya anaknya keluarga dititipin di rumah kita, sebisa mungkin kita jaga kan. Keluar pagar dikit, Kak nih hati-hati, di situ teh banyak motor. Nah, terus apalagi, aduh takut belum dikasih makan, bisa nanti dia sakit. Nggak enak sama orang tuanya, kita kasih makan, kita iniin. Nah, anak itu titipan dari Allah. Nah, kalau orang itu sudah memahami ke sana, insya Allah, gitu. Dia akan punya daya tahan yang lebih baik. Nah, kalau nggak begitu, ya itu tadi gampang lelah secara psikis ya. Karena dorongannya kurang. Terus faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan, maaf, sebelum ke lingkungan berarti kan pendidikan. Pendidikan ini saya bukan maksudnya bicara tentang jenjang pendidikan S1, S2, S3 ya. Artinya bagaimana dia dulu diajarin sama ibunya, atau sejauh mana dia mempelajari peran-perannya, nah itu juga ngaruh. Semakin wawasan dia bagus, nah, atau dia terdidik memang dari ibu yang memang selama ini dia menilainya kuat, itu akan dia akan kuat. Tapi kalau memang ada kondisi di mana dia mengalami ada situasi di mana kurang mengenakan dan sebagainya dari orang tuanya bisa jadi. Tapi itu bisa diatasi. Kalau di faktor pertama tadi di landasan dia berkeluarga terhadap hubungan dia terhadap Allah itu bagus, ini yang kedua itu nggak terlalu jadi masalah gitu. Kemudian faktor ketiga itu lingkungan. Nah, lingkungan itu kalau sekarang hari ini kita bicara lingkungan, kita tidak hanya bicara lingkungan tetangga, tapi kita bicara lingkungan maya. Karena biasanya asupan-asupan itu buat ibu-ibu juga banyak dari dunia maya. Artinya tentang kan dunia maya itu sering menawarkan gaya hidup yang bagaimana ya, sehingga kita punya tuntutan yang tinggi. Misalnya produk ini lagi ngeluarin tas edisi terbaru, kita yang suka tas teh, kayak yang beli tas eta jakal duitna cenah. Uangnya teh nggak ada. Terus jadi aja karena kepengen sesuatu terus udah gitu ini anak bayaran banyak segala macam, makin aja. Terus ada masalah apa segala macam, tetap itu ibaratnya bensin dikasih korek api
bensin kena api, wah langsung ngebul itu mah ya, kaduruan. Nah itu lingkungan maya mempengaruhi. Lingkungan nyata juga, lingkungan maya itu tadi ya, yang tadi saya udah ceritakan ya, gaya hidup yang ditawarkan pada akhirnya membuat kita itu mudah stres gitu, atau tuntutan-tuntutan dan sebagainya. Bahkan bisa jadi juga dari parenting yang kita suka baca parenting itu ya, kadang ketika memang tidak sesuai dengan kenyataan di rumah, kita juga jadi stres. Padahal setiap anak itu ada polanya itu. Nah itu. Kemudian apa lagi? Oh ya, kalau lingkungan nyata, artinya bagaimana kita bersinggungan dengan masyarakat, itu juga sama. Ada problem di keluarga besar, atau kita punya tekanan dari keluarga besar terhadap keluarga kita, itu juga kadang memicu sih. Makanya bagus ya Allah itu mengajarkan kita itu untuk menjadi rahmatan lil alamin, artinya kita itu harus menjadi contoh yang baik atau bahkan berperilaku yang baik terhadap semua orang. Sehingga kalau kita sudah menjadi contoh yang baik itu minim konflik biasanya. Gitu. Jadi memang Rasul itu tidak pernah mengajarkan bahwa kita itu kasar terhadap tetangga, bahkan banyak kan hadis tentang tetangga kan, memuliakan tetangga, memuliakan orang tua. Bahkan misalnya satu yang kadang bikin ibu-ibu stres itu kan juga mertua tuh. Konflik dengan mertua dan sebagainya. Nah, itu juga mertua itu adalah orang tua, jangan anggap itu sebagai orang lain. Itu yang saya pahami ketika saya dulu awal menikah itu ya, dalam pembinaan nikah yang memang waktu itu saya baca dan segala macam. Akan menjadi masalah besar ketika kita menganggap mertua kita itu adalah orang lain. Jadi kata-katanya itu terasa begitu menusuk gitu. Padahal mungkin ibu kita itu bicaranya lebih pedas daripada mertua kita. Tapi kita bisa terima. Nah, kalau mertua berbicara mungkin tidak mengenakan, ya sudah, kita tetap sebagai anak tuh harus birrul walidain gitu. Nah, itu akan meminimalisir stres kalau misalnya kita itu tidak terlalu banyak berkonflik. Perlakuan kita juga sama kepada mertua itu harus sama dengan kepada orang tua kita, tidak boleh dibedakan gitu. Sama sayangnya, sama menghormatinya, sama ingin membantunya. Jangan cemburu ketika suami kita itu menyayangi ibunya itu seperti apa. Dan itu juga ibu kita kan gitu. Nah, itu jadi dari faktor lingkungan. Nah, tadi berarti kan yang pertama faktor spiritual, yang kedua itu faktor pendidikan ya, atau insight yang dia dapat, kemudian adalah faktor lingkungan. Itu sih yang menurut saya cukup mempengaruhi tingkat kelelahan ibu ya. Gitu. Lingkungan itu juga bisa jadi ketika ibu-ibunya punya tugas di luar. Kayak saya misalnya saya harus ngajar. Kadang pulang jam berapa. Nah, ketika kita tidak legowo terhadap kenyataan bahwa kita harus memang bekerja di luar, itu akan semakin memperbesar stres. Aku tuh capek, pulang tuh udah harus gini. Wah. Padahal ya kalau memang itu sudah menjadi konsekuensi kehidupan, misalnya kita harus membantu suami misalnya mencari untuk menghidupi keluarga juga, itu mulia kok. Tidak harus menjadi salah, terus kita jadi khawatir segala macam, nggak bisa ngedidik anak. Insya Allah ketika kita memanage dengan baik, Allah itu akan bantu. Penting kitanya mau mengupayakan, mau belajar gitu. Begitu mungkin Teh Astri. Aduh, ini sambil batuk-batuk ya. Insya Allah. Jadi intinya faktornya ada spiritual, pendidikan, dan juga lingkungan ya, Bunda ya. Jadi memang jika kita lihat pendidikan itu sangat dibutuhkan bagi seorang bunda atau seorang muslimah. Entah itu pendidikannya melalui pendidikan formal atau pendidikan seperti kajian sekarang ya. Berarti memang sangat diperlukan setiap muslimah kayak gitu. Makanya dulu di Tanah Sunda itu dulu ada namanya Sekolah Keutamaan Istri.
oleh Ibu Dewi Sartika. Itu basic life skill menjadi seorang istri itu hebat banget Bu Dewi Sartika bisa bikin kayak gitu ya. Karena kalau memang seorang istri itu cerdas, ibu itu cerdas, dia akan mudah mengelola rumah tangganya itu. Kayak harus banyak belajar, betul. Kitanya harus banyak belajar. Gitu Teh Astri. Kesempatan juga buat kita khusus untuk teman-teman yang masih single-ilah yang hadir di kajian kali ini mungkin untuk lebih mempersiapkan kembali gitu ya sebelum menjadi bunda atau menjadi istri seseorang, berarti yang harus disiapkan salah satunya adalah faktor pendidikan juga. Betul. Nah, Bunda kalau misalkan kita lihat kan sebagai seorang muslim, tauladan yang paling utama itu kan Rasulullah gitu ya. Selain Rasulullah juga kan bagi seorang muslimah tauladannya itu adalah Ummul Mukminin, seperti itu. Nah, mungkin boleh diceritakan atau kan kalau saya lihat ya di Instagramnya Bunda seringkali membahas tentang siroh. Nah, barangkali gitu boleh disampaikan sedikit siroh gitu ya atau juga cerita-cerita terkait Ummul Mukminin terdahulu yang memang sama punya peran yang cukup banyak baik itu di dalam masyarakat maupun di keluarganya, tapi bisa mengelola dengan rasa lelahnya itu gitu Bunda. Barangkali ada gitu? Nah, kalau saya betul ya, membaca kisah-kisah sahabiah itu sebuah energi tersendiri buat saya. Kalau dulu saya melihat kayak membaca kisahnya Khadijah, Fatimah, atau sahabiah-sahabiah lain, mereka tuh seperti superwoman yang seperti bintang di langit yang nggak bisa dijangkau gitu. Jauh pisan. Betul. Itu karena kita membacanya secara tekstual. Tapi coba kalau kita bayangin ya, kayak misalnya Bunda Khadijah aja. Beliau itu sampai oleh Allah itu dijanjikan surga yang di dalamnya itu tidak ada kelelahan dan kericuhan. Kenapa sih? Karena kondisi tidak lelah itu jarang terjadi kepada Khadijah. Jarang terjadi. Kondisi yang tidak ribut, tidak ramai itu jarang terjadi kepada Khadijah. Makanya kalau kita baca sirah itu jangan memahami cuma dari teksnya aja ya. Coba kita bayangkan kenapa sih Allah tuh sampai bilang Khadijah itu dijanjikan surga yang tidak ada keletihan, tidak ada kelelahan di dalamnya. Karena sepanjang hidup dia itu memang lelah. Satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah itu adalah Khadijah. Dan itu dia dapatkan bukan ketika dia sedang mengeluarkan harta yang banyak untuk membantu sebuah peperangan, bukan. Khadijah Khadijah itu dapat salam dari Allah. Waktu dia itu lagi nyiapin makanan buat suaminya, lagi di dapur. Lagi di dapur itu, Rasulullah itu sedang bersama dengan Jibril ketika itu. Didatangi Jibril, tuh sebentar lagi istri kamu keluar, dia teh bawa nampan, nyiapin makanan buat kamu. Kalau dia datang, kasih tahu ada salam dari Allah dan dari aku, cerita gitu. Jadi apa ya? Khadijah itu dapat salam justru ketika dia sedang memerankan sebuah aktivitas yang emak-emak banget. Yang emak-emak banget nyiapin makan buat suami. Nah, itu Bu, ternyata berpahala banget itu. Barangkali sugan ibunya lagi bikinin makan buat suami di dapur, ternyata itu teh lagi malaikat lagi menyaksikan dan saat itu doa kita diijabah. Makanya banyak-banyak berdoa ketika sedang melayani suami, sedang melayani anak. Barangkali itu saat Allah itu melihat kita itu dengan ridho. Nah itu. Jadi kalau saya melihatnya karena kehidupan Khadijah itu pasti lelah. Makanya surganya juga bukan surga sembarangan. Dan kalau misalnya kita lihat Fatimah itu kan bayangkan dia lahir di keluarga Rasulullah. Artinya pasti keluarga itu tangguh banget dong, punya ibu seperti Khadijah, kebayang tangguh sekali itu. Kayak kurang, kalau tadi kita bicara tentang pertama faktor spiritual, kedua adalah faktor pendidikan.
kurang didikan apa yang namanya Fatimah. Dia melihat langsung bagaimana ibunya melayani ayahnya, bagaimana ibunya itu menjalankan tugas-tugasnya. Dia melihat langsung. Nah ini, tapi di satu titik ada kalanya dia itu mendatangi Rasulullah dengan kondisi, ya Rasulullah, saya tuh capek. Ya bayangkan ya, suaminya itu adalah orang salah satu orang yang dijamin masuk surga. Berarti kebayang bagaimana sepak terjang sang suami, bagaimana sibuknya mengurus agama Allah. Artinya mah ditinggalkan wae, ibaratnya mah kalau ibu-ibu sekalian suaminya dinas aja gitu. Dinas aja, pulang mungkin lelah, terus dia yang harus nyapuin bahkan katanya hiasan-hiasan di rumah Fatimah itu hanyalah pasir-pasir katanya, seperti itu. Jadi rumahnya sederhana, terus tapi dia masih harus menggiling gandum dan sebagainya, terus punya anak laki-laki. Katanya nih, saya mah belum punya anak laki-laki ya, baru perempuan semua ini. Katanya punya anak laki-laki itu lumayan menguras energinya, katanya tuh seperti itu. Bahkan selevel Fatimah saja, dia datang kepada Rasulullah dan mengadukan kelelahannya gitu. Sampai makanya oleh Rasulullah itu dikasih tahu nih, baca zikir ini, bukan dikasih bantuan fisik ya. Makanya dikenal dengan yang namanya zikir Fatimah ya. Ibu-ibu bisa cari googling itu zikir Fatimah seperti apa ketika lelah. Itu Khadijah, Fatimah. Maryam, Ibunda Isa alaihissalam, itu mah bahkan sebelum melahirkan juga sudah merasakan kelelahan itu. Artinya dia lelah secara psikis, lelah secara fisik, tapi memang itu ujian yang besar bagi seorang Maryam ya. Bayangkan mau melahirkan, gak ada yang mau ngebantuin. Siapa yang mau ngebantuin? Disangkanya dia punya anak haram kan? Makanya sampai sama Allah itu disuruh pergi ke sebuah tempat yang jauh. Kita mau ngelahirin rempongnya bukan main ya, ke dokter bolak-balik dan segala macam. Ini Siti Maryam melahirkan di bawah pohon dengan kondisi dia tertekan secara batin sampai dia bilang katanya, ya Allah, kayaknya mah mending aku tuh mati aja habis ini, dan orang tuh nggak inget lagi ada orang yang namanya Maryam. Gitu kan, sampai kayak gitu kan. Saking capeknya gitu. Tapi kata Allah enggak, tetap harus dilahirkan bayinya, dan ketika sudah dilahirkan harus dibawa ke kerumunan gitu. Kebayang ya betapa tidak mudah menjadi seorang Maryam gitu. Tapi ketiga wanita tadi yang saya sebutkan itu adalah wanita yang di dalamnya itu wanita yang disebutkan dalam hadis Rasulullah itu wanita-wanita yang menjadi pemimpin di surga. Dan mereka semuanya merasakan kelelahan. Jadi ibu, teman-teman sekalian, bijaklah kita melihat kelelahan itu. Kelelahan tuh pada akhirnya bukan menjadi sesuatu yang harusnya melemahkan. Kelelahan itu harusnya sesuatu yang memang bisa kita nikmati, karena ketika lelah itu kita itu bisa semakin dekat dengan Allah. Kalau saya ngerasanya gitu. Semakin saya tuh lagi lelah, semakin saya tuh, ya Allah, aku tuh harus apa? Semakin saya tuh bisa bergantung gitu. Dan seharusnya manusia itu kan begitu. Jadi kalau menurut saya, ya itu justru dari situ pada akhirnya lahir energi yang besar, bahwa saya merasa bahwa Allah yang akan membantu saya, anak-anak saya akan dibantu oleh Allah, suami saya akan dibantu oleh Allah, tugas-tugas saya itu akan dibantu dibereskan, karena saya sudah menyerahkannya kepada Allah, dan saya sudah mengupayakan sebisa saya anak itu. Gitu Teh, itu tadi kisah dari inspirasi yang bisa kita dapat ya, dari orang-orang yang bahkan itu disebutkan oleh Rasulullah itu wanita-wanita yang nanti menjadi pemimpin di surga, bukan hanya dijamin masuk surga tapi menjadi pemimpin di surga gitu. Jadi intinya ketika kita membantu agama Allah, kita
ridho dengan ketentuan Allah, insya Allah Allah bakal membantu kita juga Betul, gitu ya Bun ya. betul sekali, Masya betul, Allah. betul Nah, sekali. untuk Bunda dan juga peserta yang lainnya yang sudah hadir saat ini, Ya. untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, yang pertama silakan nanti disiapkan terlebih dahulu pertanyaannya, teman-teman. Nanti kita minta paling sekitar 3 penanya. Nanti tata cara bertanyanya boleh nanti bisa raise hand terlebih dahulu, baru nanti boleh bisa melalui audio atau juga melalui kolom chat yang ada di bawah. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sedikit video dari Darul Quran, sekaligus juga ada informasi salah satu program dari kita, yaitu program Wali Asuh yang akan disampaikan melalui video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Alusmawati. Saya berasal dari Palembang. Orang tua Leni pekerjaannya petani. Jadi setiap pagi habis subuh itu pasti udah berangkat ke kebun. Yang menjadi semangat saya untuk menghafal Al-Quran adalah untuk membahagiakan orang tua. Dari Palembang ke Jawa itu nggak dekat, jauh. Jadi butuh perjuangan. Leni di sini berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Al-Quran ini buat mama. Leni pengen nanti di akhirat bisa ngebagain mama. Meskipun sekarang belum bisa kumpul-kumpul lagi sama mama, Leni pengen nanti di akhirat bisa kumpul-kumpul lagi sama keluarga. Ya, baik, tadi salah satu video dari santri Darul Quran tentunya. Beliau itu adalah salah satu penerima manfaat dari para donatur semua melalui program Wali Asuh di PPPA Darul Quran Bandung. Jadi kami di sini ingin mengajak Bunda dan Ayah semuanya untuk ikut serta dalam program kami, yakni program Wali Asuh, penghafal Al-Quran, di mana Bunda dan Ayah semua nanti bisa menjadi orang tua asuh, boleh selama 1 bulan, 6 bulan, ataupun juga 12 bulan. Jadi nanti hasil sedekah yang dikeluarkan oleh Bunda dan Ayah semuanya, atau juga teman-teman akhwat semuanya akan dialokasikan oleh Darul Quran untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi anak-anak penghafal Al-Quran. Tentunya ini merupakan salah satu bagian dari program unggulan kami, di mana hasilnya itu akan dialokasikan untuk anak-anak duafa para santri penghafal Al-Quran. Nah, untuk teman-teman atau juga akhwat sekalian atau bunda sekalian yang ingin ikut serta dalam mencetak penghafal Al-Quran, silakan nanti bisa langsung chat kepada admin kami yang nanti akan di-share oleh admin kami melalui kolom chat. Di situ akan ada nomor WhatsApp-nya. Nanti silakan ayah atau bunda dan juga akhwat semuanya boleh nanti bisa langsung chat atau WhatsApp melalui nomor tersebut. Dan insya Allah nanti setelah terdaftar akan dikirimkan berupa formulir pendaftaran program Wali Asuh, dan setelah itu juga akan disampaikan penerima manfaatnya atas nama siapa. Dan selama 12 bulan atau 6 bulan tersebut, ayah dan bunda juga muslimah semuanya nanti akan mendapatkan berupa laporan pendidikan hafalan Al-Quran dari adik-adik atau anak asuh kita. Jadi nanti kita tahu anak asuhnya sudah sampai juz berapa, sudah sampai hafalannya berapa. Seperti itu. Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan untuk saat ini merupakan sesi tanya jawab untuk ayah dan bunda yang sudah dari tadi ada pertanyaan ya terkait kelelahan dari bunda semuanya, dari muslimah semuanya melalui program kita ini. Boleh silakan bisa raise hand. Yang pertama raise hand terlebih dahulu, nanti setelah itu boleh bisa melalui audio ataupun juga kolom.
Boleh silakan, ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin sudah terjawab semuanya dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah disampaikan barangkali? Boleh silakan untuk 3 orang pertanya. Alhamdulillah berarti bisa langsung istirahat nih. Ibu-ibu kasihan udah capek. Oh itu ada yang nanya teh. Ya, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, coba saya cek lagi. Ini dari Novida Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi jika anak rewel atau susah tidur katanya? Susah diatur ya. Ya. Teh Novida, anak yang pertama sekali kita pahami, ini kayaknya mah anaknya saya rasa ini masih balita ya. Tadi seperti saya sudah bilang bahwa anak-anak usia segitu memang apa yang terjadi kepada mereka itu adalah sinyal yang dikirimkan oleh Allah bagaimana ibunya supaya lebih cerdas lagi. Anak rewel dan susah diatur, itu berarti menunjukkan bahwa dia punya respon terhadap lingkungannya, itu bagus satu. Susah diatur, mungkin dia juga sudah punya kehendak. Nah, itu berarti mungkin perkembangan emosinya sedang mulai berkembang, itu harus kita syukuri dulu. Nah, kemudian gimana cara mengatasi anak rewelnya? Nah, yang saya bilang, yang ingin saya garis bawahi itu adalah untuk mengatasi anak yang rewel, sedang rewel dan susah diatur, itu ibunya harus bisa mengatasi dirinya sendiri dulu. Ibunya harus bisa mengatasi dirinya sendiri dulu, karena kalau enggak, ibunya ikut-ikutan rewel. Ibunya ikut-ikutan rewel itu, bahaya kalau udah ibu yang rewel. Kalau anak rewel mungkin sama cemilan bisa diam atau bisa gimana ya. Kalau ibu kan susah, harus sama emas batangan ya. Enggak ya. Jadi gini, kita harus bisa mengatasi diri dulu teh. Ketika anak rewel, satu, ini kehendak Allah diterjadikan seperti ini. Yang kedua, pelajari. Banyak sekali literatur yang menjelaskan tentang ketika anak itu rewel kenapa. Barangkali mungkin dia sedang merasa tidak enak badan. Dan ini harus kita terima betul bahwa ketika anak memang tidak enak badan, dia itu tidak punya bahasa lain selain rewel. Masih untung ketika anak sakit itu dia rewel. Kebayang kalau misalnya anak sakit diem aja itu lebih bahaya, Bu. Kita nggak tahu kalau dia sakit. Betul nggak? Kita nggak tahu kalau dia sakit. Tahu-tahu ketika memang kondisi sudah semakin memburuk, ya na'udzubillah min dzalik ya. Ya jadi kalau kata saya mah, mengatasi anak yang rewel dan susah diatur, kita harus bisa mengatasi diri sendiri. Nah, nanti kita akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengatasi itu. Dan mengatasi anak yang rewel itu bukan pada akhirnya anak itu pada akhirnya diamnya itu cepat, belum tentu begitu juga gitu. Tapi kita punya hati yang semakin lapang, punya hati yang semakin sabar. Nah, itu menurut saya itu lebih penting. Karena anak rewel itu adalah sinyal dari Allah bahwa kita harus belajar sesuatu. Itu bayi rewel kan kita harus belajar, ini kenapa ini sakit perutnya, atau dia hidungnya buntu, atau dia pengen nyusu gitu kan. Ada yang memang 2 jam nggak berhenti gitu kan ya. Ada yang nggak mau makan, wah pusing. Saya udah kebayang ya, ibu-ibu yang anaknya lagi susah makan itu biasanya ibunya juga sulit untuk makan. Atau malah jadi banyak makan ya karena ngabisin sisa anaknya. Nah itu teh. Jadi mengatasi anak yang rewel, bismillah kitanya meniatkan, ya Allah mudah-mudahan ini jadi lahan amal soleh saya. Terus ditanya anaknya, sok, kenapa? Kalau misalnya nggak mau jawab juga, wah segala macam, nggak usah ikutan marah. Dan anak mah nggak akan tahan, gara nangis 24 jam juga nggak akan tahan, pasti ada diemnya. Pasti ada diemnya. Nah setelah dia diem, kemudian kita punya metode yang lain, nah baru kita ajak ngobrol.
jangan remehkan anak ya. Sekecil apapun dia tuh bisa mengerti bahasa kita sebetulnya. Maksudnya dia bisa ngerti ibunya berkasih sayang. Coba kalau yang kita tunjukkan kemarahan, kekesalan, yang dia dapat itu hanyalah dia tuh hanya punya referensi marah yang ada di otak dia itu. Tapi kalau ibunya menghadapi dia marah dengan kasih sayang, dia itu punya banyak referensi, punya banyak wawasan tentang kasih sayang, dan itu sangat sehat gitu untuk kondisi emosinya itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Teh. Jawaban saya, stop. Tetehnya langsung cepat balik ke Allah. Ya Allah, ini anak begini Teh karena Engkau sedang menunjukkan kepadaku bagaimana caranya aku harus sabar. Oke, kita tunggu. Nggak usah ikutan marah. Gitu. Gitu mungkin Teh kalau dari saya. Jawab ya. Mohon. Masya Allah. Ini pertanyaannya semakin banyak, tapi mohon maaf ya karena memang waktunya juga menunjukkan semakin malam, jadi memang untuk pertanyaan kali ini dibatasi, tapi untuk Bunda dan Ayah sekalian atau juga muslimah sekalian yang ingin lebih tahu gitu ya terkait tema kita kali ini, juga boleh nanti bisa DM atau juga bisa langsung komen-komen barangkali nanti di IG-nya Bunda Amira. Boleh. Insya Allah nanti dibalas Bunda. Oh, ketemuan juga kita kopdar di mana gitu, enak ya. Masya Allah, mungkin nanti kita agendakan kembali, namun dengan kajian offline ya, agar bisa langsung saling ini bersilaturahmi. Amin. Nah, ini ada pertanyaan, pertanyaan yang tadi gimana Bunda? Sudah cukup atau bagaimana? Silakan untuk Bunda tadi, Bunda Novida ya? Ya, Bunda Novida. Jadi harus dikembalikan lagi kepada Allah lagi ya, seperti itu. Caranya biar waras kita gitu. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan yang kedua nih Bunda Amira. Untuk pertanyaan yang kedua, ini ada dari Bunda Salma. Di sini Bunda bagaimana caranya menghadapi atau mentreatment anak yang tertutup, misalnya dia selalu memendam kesulitannya sendiri karena nggak mau merepotkan orang tua, jadi taunya orang tua dari teman atau orang lain, seperti itu. Oke. Bunda Salma, putranya usia berapa ini? Ini beda-beda ya? 12 tahun. 12 tahun, oke. Mentreatment anak yang tertutup itu, ya kalau saya ya, kalau saya kebetulan belum punya anak usia segitu, tapi Allah izinkan saya punya pengalaman ngurus adik-adik saya ketika ibu saya sakit, dari mereka mulai SD sampai sekarang mereka semuanya udah pada ini ya, udah pada dewasa. Ada satu kesalahan saya dulu, ketika saya punya adik yang begitu tertutup, saya itu makin marah, kenapa sih dia tertutup gitu. Saya jadi nggak tahu dia punya masalah apa, mau gimana. Nah justru memainkan peran, ini kalau yang saya pelajari ya, bismillah saja, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Menghadapi anak yang tertutup, kita memang harus masuk pelan-pelan, tapi memang harus masuk, harus intens. Harus intens itu artinya banyak bertanyanya itu, tapi tidak menginterogasi ya. Kitanya banyak bercerita, kita sering ajak main keluar. Udah harus Bu, kita punya waktu berdua dengan anak itu kalau memang kita lagi nge-treat. Udah harus kita memang, meskipun dia nggak cerita apa-apa, ibu aja yang cerita misalnya. Ketika ibu sekolah dulu gini, teman kamu gimana? Terus ketika dia punya ibu membaca bakatnya apa, apresiasi sebesar mungkin. Memang kita itu betul-betul harus menjadi sahabat banget untuk anak-anak yang semacam ini ya, karena dia tidak, nanti lama-lama dia akan ekspresif. Jadi dari mulai kita bicara yang banyak, itu mudah-mudahan bisa memancing dia bicara juga lebih banyak. Jadi bukan kitanya Pak suuzon ya, ih dia kenapa sih menikah gitu, ditanya nggak pernah jawab. Oh udah antep males. Nah nggak boleh. Ibu yang antep itu adalah ibu yang lalai. Kecuali antepnya itu adalah strategi mendidik, beda. Kalau ini mah justru harus diajak ngobrol terus saja. Cerita, atau misalnya kita
Kalau anaknya perempuan mungkin bisa diajak belanja bareng, libatkan dia dalam aktivitas-aktivitas kita. Nggak usah disuruh, dia nemenin juga nggak apa-apa. Atau ketika memang kita ada rezeki, ngajak ngebaso berdua, cerita hal-hal ringan tentang diri kita, tentang gimana hal-hal lucu kita dengan ayahnya. Jadi apa ya, berikan suasana yang menghangatkan hatinya gitu. Nanti lama-lama mudah-mudahan ya dia akan mulai terbuka sedikit-sedikit. Justru kalau menurut saya, ketika kita dapat data dari temannya bahwa dia begini, karena dia tertutup tadi ya, misalnya ya, jangan dikonfirmasi secara langsung. Kata teman kamu gini. Oh, bunda mata-matain aku. Nah, itu paling tidak suka anak itu begitu. Paling tidak suka anak. Ketika kita tahu data anak, jangan dikonfirmasi secara langsung. Tapi kita, oh iya, maksudnya jadikan bahan obrolan dan jangan remehkan ketika kita memasakkan, melayani anak meskipun sudah usianya segitu. Gak apa-apa Bu, kita berkorban misalnya. Kalau saya suka ngelihat dulu almarhumah ibu saya itu setiap sore itu pasti ada aja yang dia bikin untuk anaknya di rumah dan itu membuat kita itu kangen rumah. Cuman roti unyil kecil-kecil atau bala-bala yang hangat dengan teh manis yang dia antarkan ke kamar kita itu tuh membekas sekali buat saya. Nah, itu hal yang juga anak-anak ibu itu sangat senang ketika memang ibunya itu melayani dia. Datang nih, ada kue putu misalnya atau apa. Kita nggak sempat beli, anterin aja ke deket dia, ngemil-ngemil berdua gitu. Nah, hal-hal yang intim semacam itu anak-anak kita itu sangat butuh, apalagi di usia dia ini 12 tahun, dia sudah mulai memasuki masa dewasa muda ya Bu ya. Mudah-mudahan ketika kita intens mendampinginya dia semakin terbuka. Kemudian ketika dia terbuka terus dia punya potensi apa kita hargai. Orang tuh semakin dihargai itu dia akan semakin memberikan yang terbaik, mengeluarkan yang terbaik. Nanti lama-lama keluar itu Bu. Keluar itu nanti mudah-mudahan dia akan lebih bisa terbuka. Nah, mudah-mudahan menjawab ya Bu ya. Untuk anak yang tadi tertutup tadi ya Bunda Salma ya. Itu mungkin kalau dari saya. Jadi harus tetap didampingi ya Bunda ya. Betul. Meskipun pada dasarnya ya. Jazakumullah khairan kasiran atas jawabannya Bunda Amira. Insya Allah. Nah, ini ada pertanyaan terakhir sekaligus juga pertanyaan penutup untuk Bunda Amira. Terakhir ini pertanyaannya dari saya cek dulu coba Ada ya. 2 lagi teh nih. Gak apa-apa sayang 2 nih. Habis itu kita Boleh sekaligus. Ini dari Gianita Fajar dari Cimahi, Masya Allah. Assalamualaikum Bunda, izin bertanya, cara apa yang biasa Bunda lakukan untuk memanage rasa sabar atau emosi saat merasa sangat lelah gitu. Nah ini juga sekaligus juga pertanyaan terakhir tentang ini ya, tata caranya atau juga lebih tepatnya tipsnya mungkin tipsnya mengelola rasa lelah tuh kayak gimana gitu. Tadi emosi. Betul. Kalau saya memanage, alhamdulillah kalau saya mengupayakan selalu punya komunikasi yang baik dengan suami. Ketika saya lelah, kan kadang perempuan tuh gini ya, malas cerita sama suaminya karena dia nggak akan ngerti. Karena memang kadang bahasa suami ketika mendengarkan istri untuk ketika lagi curhat itu nggak terlalu seperti halnya perempuan menanggapi perempuan lain bercerita gitu. Kayak, oh iya, oh. Nah kan kalau perempuan tuh gitu ya, oh terus kumaha. Nah kalau perempuan kan gitu. Tapi kalau bapak-bapak misalnya, itulah aku tuh capek bisa nanti kayak gini. Oh gitu. Misalnya. Cuman dijawabnya itu, oh gitu. Istirahat atuh. Nah, kadang gitu aja, wah kita makin baper. Tapi nggak masalah, kalau misalnya kita ingin cerita, misalnya terdekat dengan suami, nggak usah dipeduli, yang penting kita cerita dulu aja gitu. Nggak apa-apa. Nah, itu step yang bisa dicoba. Kalau saya biasanya yang pertama itu tadi, berdialog dulu dengan Allah, meminta Allah supaya, Allah saya tahu kalau saya kayak gini tuh ini nggak bagus, saya nggak akan bisa ngedidik anak dengan baik, saya kayak gini, Allah minta dihilangkan, rasa ini minta dihilangkan.
Nah, setelah itu misalnya saya itu karena pada akhirnya saya menemukan kesenangan ketika saya lagi kayak gitu, saya akan masak masakan yang saya suka. Saya masak masakan yang saya suka. Nggak peduli anak saya nggak suka, suami saya misalnya nggak suka, misalnya saya suka misalnya lagi suka cumi asin yang pedes banget misalnya ya, udah masak aja Bu buat sendiri. Manjakan diri kita dengan apa yang kita suka ketika mungkin orang lain nggak bisa belum bisa memberikannya buat kita, kita masak dulu apa yang saya suka. Atau kalau saya bikin kopi sendiri, saya kebetulan suka kopi ya. Jadi buat saya atau saya pesen kopi atau ya intinya mah hal-hal yang memang saya suka dulu. Jadi nah di situ saya pada akhirnya punya waktu untuk berpikir. Iya ya, ya mengembalikan lagi. Iya deh capek Teh Fitrah sebetulnya. Nah, sok atuh mau lama-lama kayak gini enggak? Nah, bertanya sama diri sendiri ya, iya ya, enggak juga ya. Atau misalnya ketika suami kita memang lagi ada waktu, pergi aja berdua Teh. Anak-anak sebisa mungkin kita coba cari dulu orang-orang yang mungkin kita percaya yang bisa kita titipin sebentar aja. Kitanya mungkin cuman makan berdua sama suami di mana. Cari hal-hal yang memang menyenangkan untuk diri kita. Atau bagi kita yang suka dipijit, nggak ada masalah gitu. Panggil tukang pijit ke rumah, gitu. Jadi nggak boleh diabaikan ya Bu ya. Itu perasaan yang memang lelah itu harus dideteksi. Dideteksi itu memang ujungnya bukan untuk dikeluhkan dengan sembarangan, tapi memang untuk di-treat. Untuk kita harus langsung ke-treat gitu. Atau kita biasa kumpul sama teman-teman cerita-cerita. Nah itu ambil waktu itu. Kalau saya biasanya kayak gitu. Sambil saya kemudian tadi dengerin Sahabiah lagi kisahnya gimana, sampai saya tuh betul-betul merasa, iya ya, aku tuh harusnya lebih kuat dari ini. Nah, gitu. Akhirnya jos, besoknya punya energi lebih lagi. Gitu. Itu mungkin kalau saya mah sesederhana masak buat diri sendiri gitu Teh. Itu menyenangkan Me buat time saya. gitu ya. Boleh boleh Atau memang me perlu time juga Teh, untuk itu. bukan me time saja, tapi me time, Indomie time. Kan kadang ibu-ibu teh suka nyumput-nyumput ya makan Indomie, itu tuh memang nikmat banget gitu, apalagi tengah malam anak-anak udah tidur, itu enak banget. Nah, itu. Baik, Masya Allah. Bunda ini ada satu lagi, mohon maaf. Ada pertanyaan satu lagi. Ini dari, saya cek dulu. Ya, Dari Bunda Ihsa. Ya, Assalamualaikum. Saya mau sharing. Saya juga pernah mengalami kelelahan yang tadi Bunda Amira maksudkan. Qadarullah, saya 2,5 tahun tinggal di rumah mertua. Lelah batin karena sering berbeda pendapat, terutama dalam mengurus anak. Bahkan, saya sampai mengalami gangguan mental. Nah, saya sering berobat. Katanya tidak ada penyakit serius. Saya sampai ke psikolog dan psikiater. Lalu sarannya gimana Bun untuk saya biar nggak lelah batin? nah ini betul Bunda, Masya Allah. Alhamdulillah Bunda hari ini masih bisa hadir ya. Apa namanya? Ini hal yang memang harus kita itu bisa deteksi secara pribadi maupun di lingkungan kita. Artinya ketika kita merasa begitu tertekan, jangan sampai memang kita itu memendam sendiri, itu nggak sehat, sangat tidak sehat. Sekarang kan gini Teh, betul kalau kita nggak bisa dipungkiri ya, kadang ketika kita bersama dengan orang tua, kadang orang tua itu bahasanya itu ketika mengingatkan kita itu seolah-olah kita itu nggak bisa apa-apa gitu ya, seolah-olah kita itu nggak ngerti apa-apa. Padahal kita itu sudah berusaha sekuat tenaga. Nah itu. Biasanya ibu-ibu nggak sadar bahwa lama-lama dia itu mengalami gangguan semacam kecemasan, ketakutan, kayak, aduh takut salah aja, terus bahkan, ya intinya mah, aduh aku tuh nggak beres-beres, nggak bener-bener, nah itu tuh, itu bahaya. Nah itu beneran Bu, makanya kita itu harus sering saling menguatkan, harus sering bercerita, nggak boleh nggak cerita.
Cari teman terdekat yang memang bisa dipercaya. Ibu butuh ngobrol banyak banget sama dia, cerita sampai nangis, sampai apa. Wah, itu tuh sangat apa ya, bahkan harus sering gitu. Nah, itu sebuah treatment yang menurut saya begitu efektif, begitu efektif. Karena kalau kita hanya di rumah saja memendam kondisi yang memang menurut kita itu nggak kebayang jalan keluarnya seperti apa, ya akan sulit. Akan sulit. Betul, Ibu harus punya circle, harus punya teman yang memang untuk cerita, untuk kita saling menguatkan, yang teman kajian atau apa, itu harus, kalau enggak Ibu harus cari. Harus cari. Kalau psikolog, psikiater paling dia hanya mendengarkan, tapi dia mungkin apalagi kalau misalnya psikolog atau psikiaternya itu laki-laki, ya dia tidak memahami seluk-beluk kehidupan perempuan itu seperti apa ya. Tapi kalau sesama ibu, sesama ini kita tuh punya chemistry yang lebih dekat gitu. Jadi harus sering cerita, harus sering ngobrol. Itu harus diagendakan. Misalnya kalau enggak kita yang buat, kita undang teman-teman kita dan sebagainya. Nah, perihal hubungan dengan mertua, satu, doakan. Nggak boleh nggak didoakan mereka itu. Karena hanya doa yang bisa mengubah seseorang itu dengan cara yang memang caranya Allah. Dan apa namanya, perihal mendidik anak dan segala macam, mertua pengennya gini 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 gini. Oke, kita dengarkan aja dulu, kita dengarkan dulu, dengarkan. Tapi kalau kita yakin bahwa kita itu udah riset bahwa cara mendidik anak yang terbaik itu seperti ini, ya tetap saja jalankan agenda kita tanpa dia ketahui sebisa mungkin ya. Biasanya yang repot tuh dalam bab makanan, dalam bab ini, segala macam. Ikuti aja dulu orang tua. Kalau menurut saya perlu berdamai teh, bahwa orang tua itu mau gimana-gimana juga memang menginginkan yang terbaik, hanya saja cara mereka itu macem-macem gitu nyampein ke kita teh. Kalau memang ada rezeki, nanti memang mudah-mudahan kita bisa pindah. Tapi kalau memang belum ada rezeki, memang harus dihadapi. Memang harus dihadapi. Sayangi, datangi, memang kita berusaha untuk menyayangi itu betul. Jadi jangan yang apa namanya, ketika kita hanya melihat titik apa namanya, titik nggak cocoknya, selamanya akan seperti itu. Selamanya akan seperti itu. Makanya memang harus kita yang memang mula-mula menerima dulu bahwa oh saya punya mertua yang memang kalau ngomong teh nggak ada filternya, misalnya gitu ya. Ya Allah, saya memang punya mertua yang kalau ngomong nggak ada filternya, ya Allah, Engkau Maha Tahu. Tapi saya ingin, azamkan, saya ingin menyayangi dia seperti orang tua saya. Karena memang kalau kita baik dengan orang tua, teh, itu Allah itu bisa mudahkan kita di urusan yang lain, bisa jadi begitu. Nah, kecuali kalau orang tuanya nyuruhnya yang nggak benar-benar, nah itu beda lagi ya. Ya Allah alam ya teh, saya nggak ngerti spesifiknya seperti apa. Tapi yang jelas itu bagaimana caranya kita coba bangun. Dan teteh, kalau memang ada waktu, misalnya ya, tadi harus memang keluar gitu, bermain dengan orang, ke salon. Jadi memang tidak dipendam sendiri. Memang butuh kita itu sedikit memanjakan diri itu butuh. Kalaupun misalnya apa namanya ke salon memahal dan segala macam, ya udah jalan-jalan di kompleks sendiri pagi-pagi mendapatkan sinar matahari. Karena buat kalau saya membaca ya perempuan itu kan seringnya ketika dia punya kondisi depresi dan segala macam itu level vitamin D-nya rendah kalau setahu saya ya. Nah, level vitamin D itu mudah sekali didapatnya dengan cara apa? Kita harus sering terpapar sinar matahari. Jalan di luar, ketemu sinar matahari, nggak usah pakai sendal, kecuali hati-hati beling ya. Karena itu merilekskan otot. Jadi sinar matahari itu sangat membantu kita, apalagi kita punya apa namanya tekanan-tekanan mental ya.
dia mengaktifkan hormon-hormon yang nanti membuat kita lebih bahagia. Itu ada penelitian-penelitiannya teh sekarang. Jadi ibu-ibu betul harus sering kena sinar matahari, Bu. Jadi ayeuna mah resep mun ieu nya ngejemur baju kita teh jadi senang karena saya juga jadi merasakan aduh benernya sinar matahari itu nikmat dari Allah bukan hanya untuk kesehatan badan tapi juga untuk kesehatan psikis ternyata. Saya tuh kemarin sempat karena memang ada pola hidup yang tidak sehat dan segala macam, berat badan saya teh melonjak drastis. Tiba-tiba kecelakaan, terjadi fraktur atau patah tulang. Setelah itu kan saya menemukan ada ternyata masalah kesehatan yang lain dan sebagainya. Oh ya Allah, ternyata Allah itu mau ngingetin saya tuh harus sehat. Dan memang dari sebelum itu ada gejala-gejala memang gak sehat juga, gampang capek, gampang marah dan segala macam. Ternyata setelah saya baca-baca, oh barangkali ada satu nikmat yang belum saya syukuri itu, yaitu nikmat sinar matahari. Jadi sering banget itu moyan jadinya teh ya jalan sama suami sama anak-anak. Saya nggak akan jadikan beban anak-anak mau gimana, yang jelas dijaga keamanannya. Tapi saya biarkan aja lah mereka mau main tanah, mau apa, saya udah nggak ngurus. Tapi yang jelas, ayo kita bertemu dengan sinar matahari gitu. Itu teh. Bismillah ya teh ya, harus cerita ya, terus harus olahraga gitu. Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Gitu. Amin, insya Allah. Dan yang utama bagaimana Bunda untuk pertanyaan? Untuk jawabannya sudah cukup? Masya Allah, ini sudah masuk ke jam 9 malam ya. Mungkin juga Bunda semuanya sudah lelah dan lain sebagainya. Ini sudah di penghujung acara ya, Bunda Amira. Saya di sini dari PPPA Darul Quran sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bunda Amira. Oh, sudah ada balasan nih, Masya Allah, jazakumullah khair. Amin, wa iyyakum. Nah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Bunda Amira, terkhusus juga untuk para peserta atau jamaah semuanya yang menghadirkan dirinya kali ini, menyempatkan waktunya untuk hadir di kajian kita, sharing-sharing bermanfaat kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, obrolan-obrolan ringan kita tadi bisa bermanfaat untuk Bunda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan untuk Bunda semuanya yang tadi sudah meresume atau juga sudah menulis ya percakapan kita, bukan percakapan sih. Mungkin lebih garis besarnya seperti apa, silahkan boleh nanti di-sharingkan melalui Instastory Bunda sekalian, dan jangan lupa nanti di tag @dakubandung, kemudian juga di tag juga @pesantrendaku, dan juga di tag juga @dakuschool, seperti itu. Boleh nanti diceritakan sesuai dengan bahasa Bunda sekalian, dan insya Allah untuk 2 orang pemenang akan disampaikan kepada Bunda sekalian berupa merchandise atau juga hadiah menarik untuk Bunda semuanya. Seperti itu. Nah, baik, saya ucapkan terima kasih juga sekali lagi untuk Bunda Amira sudah menyempatkan diri bersama kami. Terima kasih untuk ilmunya dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dalam kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ke depannya ada kesempatan lagi ya untuk mengundang Bunda Amira dan juga untuk membuat kajian-kajian yang lebih menarik dan juga lebih bermanfaat untuk Bunda sekalian. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu kita undur diri. Saya Astri Aryani dari tim PPPA Darul Quran Bandung. Jika demikian kita tutup saja kajian kali ini kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Amira. Terima kasih. Maaf ya dengan segala ketidakmaksimalan hari ini. Karena memang ya minim persiapan dan sebagainya ya, lagi kurang sehat juga. Insya Allah, tidak apa-apa Bunda. Terima kasih semuanya. Ayo mari maaf semuanya yuk. Salahnya ya. Sama-sama. Yuk, assalamualaikum, pamit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.